البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kaidah tsalitsah yang terakhir berhubungan dengan penjelasan tentang batilnya mazhab al-mufawwidhah. Apa prinsip utama mazhab ini? Mazhab al-mufawwidhah dari Hudzaifah. Nah, yaitu mazhab dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka hanya menetapkan lafaz-lafaz saja dan menyerahkan ilmu tentang makna lafaz tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya mazhab ini dengan mazhab salaf? Indah ya Alif. Nah, mereka menetapkan lafaz dan juga maknanya dan menyerahkan kaifiyah. Jadi yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj salaf yaitu kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. Sedangkan al-mufawwidhah mereka menyerahkan maknanya, dan ini batil. Karena konsekuensinya berarti Al-Qur'an dan Sunnah adalah perkara yang tidak diketahui maknanya dan tujuannya. Sekarang kita baca beberapa penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih al-ma'ruf bil 'aqli wan naql al-madbu' ala hamishi min hadis sunnah. Wa amma at-tafwidh فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ Adapun tafwidh maka merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Di mana perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an? Indak ya alim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Bahkan Allah cela mereka-mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Nah, di antara celaannya hendak Ahmad, afala yadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di sini afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah pada hati-hati itu ada gembok-gemboknya sehingga tidak bisa berpikir? Wa haddana ala aqlihi wa fahmihi, dan mendorong kita untuk
memikirkan dan memahami, menggunakan akal kita dalam memahami Al-Quran. Mana di antara dalil yang merupakan dorongan untuk kita memahami, memikirkan Al-Quran? Hendak Ridwan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Di sini penegasan kalau Al-Quran diberi kemudahan untuk diingat. Yang di situ dorongan untuk kita memikirkannya, memahaminya. Mana ayatnya? An-Nabi. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, baik, la'allakum ta'qilun, agar kita memikirkannya, memahaminya. Nah, maka bagaimana diperbolehkan bersamaan dengan ini semua, bahwasanya diinginkan dari kita itu berpaling dari memahami dan mengetahui serta memikirkannya? Tentunya tidak mungkin. Jadi pada paragraf ini Syekhul Islam ingin menyampaikan bahwasanya merupakan perkara yang telah diketahui bersama bahwasanya Allah merintahkan kita untuk tadabbur dan mendorong kita untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana boleh dalam keadaan demikian kok diinginkan dari kita malah berpaling dari memahaminya dan mengetahui maknanya? Tentunya tidak mungkin. Ini menunjukkan batilnya mazhab tafwid. Ila an qala wa hina idzin fayakunu ma wasafa Allah bihi nafsahu fil Qur'ani aw kathirin mimma wasafa Allah bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nah falyaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu. Maka ketika itu jadilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengannya di dalam Al-Quran, atau kebanyakan dari apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya tidak diketahui oleh para nabi maknanya. Jadi para nabi tidak tahu makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi tersebut mengucapkan suatu ucapan yang mereka tidak mengetahui maknanya. Kira-kira betul atau salah seperti ini? Para nabi menetapkan di antara sifat Allah demikian, tapi mereka tidak tahu maknanya. Mungkin tidak. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin tidak. Jelas tidak mungkin. Nah, jelas tidak mungkin. Bagaimana para nabi sebagai pembimbing umat mengucapkan suatu ucapan yang dia sendiri tidak tahu maknanya? Baik. Wa qala wa ma'lumun anna hadza qadhun fil Qur'ani wal anbiya. Dan merupakan perkara diketahui bahwa ini adalah celaan terhadap Al-Quran dan para nabi. Jelas. Idh kana Allahu anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnas. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dan mengkhabarkan bahwasanya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia. Wa amara rasula an yuballighal balaghul mubin. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan dengan penyampaian yang mubin, yang yang jelas juga. Dan wa an yubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan syariat, menjelaskan Al-Quran. Wa amara bidadabburil Quran wa aqlih, dan memerintahkan untuk mendadaburi Al-Quran dan memikirkannya. Baik. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kemudian ahli tafwid
mengatakan tidak diketahui maknanya. Tentunya apa? Ini celaan kepada Allah dan celaan kepada Rasul. Wa ma hadza fa asyrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi ar-rabb 'an sifatihi la ya'lamu ahadun ma'nahu fala yuqalu wa la yatadabbar wa la yakunu ar-rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la ballagha al-balagha al-mubin wa 'ala hadha taqdir fa yakunu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqu fi nafsil amri ma'alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Lihat. Nah, bersamaan dengan ini semua, perkara yang paling mulia yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang paling mulia dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Yaitu semua hal yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu apa yang Allah kabarkan. Nah, berupa sifat-sifatnya ternyata kok tidak diketahui oleh seorang pun maknanya. Tidak bisa dipikirkan, tidak pula ditadaburi. Dan Rasul tidak menjelaskan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka, serta tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini tentunya apa? Perkara yang tidak mungkin. Wa 'ala hadza taqdir fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'. Maka di atas kemungkinan ini yang mereka tetapkan, maka setiap orang yang menyimpang dan setiap ahli bidah akan mengatakan yang benar pada perkara tersebut adalah yang aku ketahui dengan pemikiranku dan dengan akalku sendiri. Tidak butuh apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kenapa kira-kira kok setiap ahli bidah akan mengatakan demikian kalau mengikuti ahli tauhid tadinya? Kalau demikian yang benar ya yang aku ketahui dengan akal dan dengan pikiranku sendiri. Kenapa kira-kira? Muhammad. Oke. Nah, karena apa fungsinya Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami ya? Al-Quran dan Sunnah dan tidak bisa dipahami maknanya. Ya sudah, berarti kebenaran yang sesuai dengan akal pikiranku. Nah, ini menurut ahli bidah semua. Walaysa fi nususi ma yunaqidu dzalik li'anna tilkan nusus mushkilatun mutasyabihah. Nah, yang benar ya yang aku ketahui dengan pemikiran dan akalku. Dan tidak ada pada nas-nas tersebut yang menentangnya. Kenapa? Karena tidak diketahui maknanya. Karena nas-nas tersebut mushkilah, mutasyabihah, yaitu ruwet, tidak bisa ketahui maknanya, sesuatu yang sulit. Wala ya'lamu ahadun maknaha, tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya. Wa ma la ya'lamu ahadun maknahu la yajuzu an yustadalla bih. Dan apa saja yang seorang pun tidak mengetahui maknanya tidak boleh untuk dijadikan dalil. Nah, fayaqwa hadzal kalamu saddan libabil huda wal bayani min jihatil anbiya wa fathan libabi man yu'amiluhum. Maka tersisalah perkataan ini sebagai apa? Sebagai penutup pintu-pintu petunjuk dan penjelasan dari arah para nabi, dan sebagai pembuka untuk pintu-pintu siapa saja yang menentang para nabi. Jadi madhab mufawwidhah ikhwani fillah berarti apa? Merupakan pintu yang paling luas untuk masuknya apa? Pemahaman zindiq, mulhid, orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena apa? Nggak ada fungsinya diturunkan Al-Quran dan Sunnah, itu intinya. Makanya nggak heran kalau nanti akan kita baca madhab ini adalah sejelek-jelek ahli bidah. Wa yaqulu innal huda wal bayana fi tariqina la fi tariqil anbiya. Dia akan mengatakan, ya mulhid tersebut akan mengatakan,
Sesungguhnya petunjuk dan penjelasan itu pada jalan kami, tidak ada pada jalan anbiya. Kenapa? Li'annana nahnu na'lamu ma naqulu wa nubayyinu fil adillatil aqliyah. Dikarenakan kami ini tahu apa yang kami katakan dan apa yang kami jelaskan dengan dalil-dalil akli. Lihat, wal anbiya lam ya'lamu ma yaqulun fadlan an yubayyinu muradahum. Dan para nabi mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kurang ajar enggak ini? Makasih. Kurang ajar sekali. Para nabi tidak tahu apa yang diomongkan. Berarti mendudukkan para nabi pada kedudukan orang-orang apa? Orang-orang apa? Orang-orang gemblung. Apa? Nah, orang-orang gemblung, betul. Orang-orang gila. Baik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang diucapkan. Wal anbiya lam ya'lamu ma yaquluna fadlan an yubayyinu muradahum. Ya, para nabi tidak tahu apa yang mereka katakan, apalagi mau menerangkan yang mereka maksudkan. Mana bisa? Ini menurut mazhab apa? Mazhab apa? Mufawwidah. Baik. Menurut mazhab Mufawwidah. Nah, lihat. Ini kita sedang apa? Membaca bagaimana Syekhul Islam rahimahullah taala baik menjelaskan tentang konsekuensi dari mazhab Mufawwidah. Bahwasanya para rasul menurut mereka berarti tidak paham apa yang mereka katakan. Fatabayyana anna qawla ahli at-tafwid alladhina yaz'umuna annahum muttabi'una li sunnati wa salafi min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Maka jelaslah bahwasanya perkataan ahli at-tafwid yang mereka menyangka bahwasanya mereka itulah yang mengikuti sunnah dan salaf. Bahwasanya ahli tauhid adalah apa? Sejelek-jelek perkataan ahli bid'ah dan ahli ilhad. Jadi harus paham dari sisi mana buruknya sampai dikatakan yang paling buruk dari ahli bid'ah. Qala kalamu syekh wa huwa kalamun sadid min dhira'in rasyid wa ma alaihi mazid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'na bihi fi jannatin na'im. Dan perkataan syekh adalah perkataan yang benar dari seorang yang memiliki pemikiran yang lurus dan tidak perlu tambahan lagi, karena sangat jelas menunjukkan apa? Batilnya mazhab ahli tafwid. Baik. Semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita baca alhamdulillah dalam asal muasal mazhab Mufawwidah sebagai tambahan dan sebab munculnya mazhab tersebut. Perhatikan pada catatan kaki yang pertama halaman 130. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, mazhabul Mufawwidah dhahara fi matla'il qarni ar-rabi'. Mazhab Mufawwidah ini muncul pada awal-awal abad keempat. Wa ta'azzazat maqalatut tafwidhi fi nisfil akhiri min al-qarni al-khamis. Dan semakin kuat pendapat tafwid ini pada pertengahan akhir dari abad yang kelima. Kenapa? Bisa babi inhiyazi ilmin
bisababi inhiyazi alamin min a'lamil mutakallimin wa huwa al-Juwaini. Baik. Dan semakin kuat mazhab tauhid ini di pertengahan akhir abad yang kelima dengan sebab apa? Bergabungnya tokoh dari tokoh-tokoh mutakallimin, yaitu Al-Juwaini. Yang sebagian yang akhwani fillah keliru menyatakan bahwasanya Juwaini dia telah taubat dan kembali ke mazhab salaf. Padahal yang benar mazhab salaf yang dia anggap adalah mazhab tafwid. Nah, dari satu bid'ah, dia berpindah ke bid'ah yang lain. Dan ini kebanyakan pelaku bid'ah. Allah tidak memberikan taufik untuk bisa taubat dengan lurus. Dawa bila dalil anna madhhab as-salaf huwa tafwid. Hadha qaulun batil. Bal madhhab as-salafi al-ithbat ma'a nafyi al-mumathalah. Wan nafyu ma'a tanzih itsbatan lil alfazi wal ma'ani. Ya, tuduhan tanpa dalil harus kita pahami ya, alhamdulillah. Ya, sebagian orang menuduh bahwasanya mazhab salaf itu adalah mazhab tafwid. Itulah mazhab salaf dan ini adalah perkataan yang batil. Dan ini yang juga banyak ditempuh oleh sederetan manusia di negeri kita, sehingga mereka anti kalau membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan yang batil. Bahkan mazhab salaf adalah menetapkan bersamaan dengan meniadakan penyerupaan. Jadi menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan. Baik. Dan menafikan bersamaan dengan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Penetapan lafaz dan makna itu intinya. Jadi lafaz ditetapkan, maknanya juga ditetapkan. Baik. Ini berhubungan dengan mazhab tauhid asal muasalnya. Ada bentuk yang berikutnya insyaallah kita ambil. Ada bentuk berikutnya. Naktabi bihadza walhamdulillah.